Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kajian lingkungan hidup. Kami dari kelas A, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Safna dengan stambuk A41120011. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kasus dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keninggar, daerah kawasan Gunung Merapi oleh CV Mitra Karya. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi kabupaten dan kota merupakan sumber pendapatan asli daerah. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan. Apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan, keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dinas instansi terkait. Menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan, pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, terdapat 5 faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi, yaitu iklim, tanah, topografi, vegetasi, penutup tanah, dan kegiatan manusia. Faktor iklim yang menentukan perkiraan dampak lingkungan dengan adanya erosi di lokasi penambangan pasir di Desa Keninggar, kawasan Gunung Merapi antara lain. 1. Potensi terjadinya longsor. Di daerah penambangan pasir Desa Keninggar, kawasan Gunung Merapi merupakan daerah dengan potensi bahaya gerakan tanah longsor, di mana daerah dengan tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi menandakan tidak adanya tindakan konservasi lahan yang menyebabkan lahan mudah longsor. Potensi terjadinya longsor sangat jelas, yang dimana sangat berbahaya baik bagi penambang maupun masyarakat yang berada di sekitarnya. Banyak dari pemilik tanah di sekitar lokasi penambangan tersebut takut, yang mengakibatkan terpaksa menjual tanahnya. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan air. Pada daerah Desa Keninggar merupakan daerah tangkapan air bagi daerah di bawahnya. Dengan adanya lokasi penambangan pasir yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan, dibuktikan dengan tingginya tingkat bahaya erosi. Bahaya erosi yang terjadi menyebabkan besarnya air larian pada permukaan tanah, sehingga kemampuan lahan untuk menampung air terus berkurang. Hal ini dapat dikeluhkan oleh warga yang mengaku air yang ada di kolam dan mata air menyusut, padahal air sangat dibutuhkan warga untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga, perubahan struktur tanah. Tingginya erosi yang terjadi di lokasi penambangan pasir akan menyebabkan hanyutnya partikel-partikel dari tanah dan sangat berpengaruh terhadap struktur tanah. Struktur tanah remah akan berubah menjadi struktur polider atau terlepas. Struktur tanah seperti ini menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian, yang dimana lahan tidak mengandung koloid tanah. Koloid tanah berfungsi sebagai perekat partikel-partikel tanah yang mendorong peningkatan stabilitas struktur tanah. Yang keempat, penurunan kapasitas infiltrasi dan penerapan air tanah. Infiltrasi sendiri yaitu peristiwa masuknya air dari tanah melalui permukaan tanah secara vertikal, menurut Suripin tahun 2002. Sedangkan banyaknya air yang masuk melalui permukaan tanah persatuan waktu dikenal sebagai laju infiltrasi, di mana nilai laju infiltrasi sangat tergantung pada kapasitas infiltrasi tersendiri, yaitu suatu kemampuan tanah untuk melewati permukaan tanah secara vertikal
rusaknya struktur tanah oleh erosi di daerah lokasi penambangan pasir di Desa Kuningar akan menyebabkan mengecilnya pori-pori tanah sehingga kapasitas infiltrasi menurun. Serta aliran permukaan tanah menjadi lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang kelima, hilangnya bahan organik tanah. Penambangan pasir di Desa Kuningar yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan akan mengakibatkan serta menyebabkan erosi yang diikutinya, di mana hilangnya bahan organik tanah dan lahan pada pemadatan tanah. Hal ini menyebabkan berkurangnya air permukaan atau air hujan yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya, hujan tersebut jatuh dengan mudah terakumulasi di permukaan. Kehilangan unsur hara karena adanya erosi di lokasi penambangan pasir di Desa Kuningar akan menurunkan produktivitas lahan yang dapat membahayakan bagi lingkungan di Desa Kuningar maupun di desa sekitarnya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Nur Ainun A dengan stambuk A41120040. Di sini saya sebagai pembicara ketiga, yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap penambangan pasir. Adapun persepsi masyarakat tentang penambangan pasir, yaitu pengetahuan masyarakat secara umum tentang kegiatan penambangan pasir, bahwa mereka dapat menerima penambang pasir karena merupakan mata pencaharian atau pekerjaan bagi masyarakat penambang. Nah, mereka melihat bahwa penambangan pasir memberikan manfaat sebagai pekerjaan pokok ataupun pekerjaan sampingan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tersebut memberikan hasil setiap hari bagi penambang pasir guna hari-hari. Nah, kegiatan penambangan pasir selain memberikan manfaat langsung dari aktivitas penambangan, juga membuka peluang kerja baik buruh, baik sebagai tukang coker, jaga malam, pencatat angkutan material pasir, serta berdagang makanan. Nah, penyerapan tenaga kerja yang paling banyak adalah tukang coker atau buruh perata pasir. Nah, besaran upaya buruh coker yaitu sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 per truk, dan setiap orang memperoleh giliran 2 sampai 3 kali jika bekerja sebagai tukang coker saja. Sebagian penduduk ada yang bekerja sambil sebagai tukang coker, sepulang bekerja sebagai buruh atau petani. Tetapi secara umum kebanyakan profesi tukang coker ditangani oleh kelompok pemuda. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Afia dengan stambuk A41120019. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak lingkungan kegiatan penambangan pasir. Penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan. Kegiatan yang penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengetuk material yang berada di dalam maupun di dinding tebing, menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar. Dampak lingkungan dari kegiatan penambangan pasir di Desa Kuningar dibedakan menjadi 2 dampak, fisik dan dampak sosial ekonomi. Nah, selanjutnya dampak fisik lingkungan. Dampak fisik lingkungan dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Kuningar. Yang pertama, tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga daerah sekitarnya. Yang kedua, adanya tebing-tebing bukit rawan longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras hingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor. Yang ketiga, berkurangnya debit air permukaan mata air. Yang keempat, tingginya lalu lintas kendaraan di jalan desa membuat mudah rusaknya jalan. Kelima itu terjadi polusi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ramayanti, stambuk A41120033 dari Prodi 3 PAUD. Dampak sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diketahui dampak sosial ekonomi yang menjadi dengan adanya kegiatan penambangan pasir. Yang pertama, pengurangan jumlah pengangguran karena sebagai masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir.
baik sebagai pengawas, buruh tambang, penjual makanan dan minuman. Yang kedua, adanya makanan dan minuman. Yang kedua, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi. Tanah yang semula tidak menghasilkan menjadi bermanfaat karena dipakai untuk penambangan pasir. Yang ketiga, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, adanya ketakutan sebagai masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi merusak sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman mereka, apalagi bila turun hujan. Baik, saya akan lanjut. Perkenalkan, nama saya Noflis Disian Timoreko dengan stambuk A41120026. Kebijakan pertambangan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang usaha pertambangan menggantikan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang izin usaha pertambangan. Selain itu, pada tanggal 24 Agustus 2004, pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu yang pertama, penataan dan penertiban kegiatan pertambangan dan pengaturan rute dan tonase angkutan bahan galian golongan C di kawasan Merapi, Kabupaten Magelang. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup baik dan memadai sebagai landasan dalam rangka pengelolaan pertambangan pasir yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi, dalam penerapannya sangat sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan banyaknya tantangan dan kendala yang menghambat konsekuensi pelaksanaan aturan kebijakan. Misalnya dalam penerapan aturan perizinan penambangan pasir, pada saat penelitian hanya satu perusahaan yang mempunyai SIPD atau Surat Izin Pertambangan Daerah atas nama CV Mitra Karya, sedangkan yang lainnya adalah penambangan dengan tanpa disertai perizinan. Strategi pengaturan kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir yang utama adalah penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekuen dan memberdayakan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam hal pertambangan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pada prinsipnya, pengaturan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pasir adalah mengupayakan suatu sistem pengelolaan penambangan yang berwawasan lingkungan dan menjaga keseimbangan material yang terambil di bagian hulu sampai hilir agar tidak merusak ekosistem gunung berapi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.